Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku dan membentengiku oleh karena kuasa-Mu. Dan ku berseru memanggil nama-Mu, Yesus. Engkau pasti menjawabku dan menyertaiku. Kau beriku hidup dan keselamatan selamanya. Kau Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahanan yang ku percaya. Dengan sayapmu kau naungiku, Ku takkan takut, ku takkan goyah karenamu. Sungguh hatiku melekat padamu, Engkau kan meluputkanku
musim berganti, ada kala cerah, ada kala hujan. Di masa suka aku memuji Tuhan yang selalu ada bagiku. Bapakku, bersyukur atas kekuatanmu, walau perih lelah hayatku di tempat sampai habis lenyap jiwaku berlabuh di tempat yang teduh, pengharapan dalammu. Di dalam dunia musim berganti, ada kala cerah, ada kala hujan. Di masa suka aku memuji Tuhan yang selalu ada bagiku. Bapakku, bersyukur atas kekuatanmu, walau perih lelah hayatku di tempat sampai habis lenyap jiwaku berlabuh di tempat yang teduh, pengharapan dalammu. Bapakku, bersyukur atas kekuatanmu, walau perih lelah hayatku di tempat sampai habis lenyap jiwaku berlabuh di tempat yang teduh, pengharapan dalammu. Sampai habis lenyap jiwaku berlabuh di tempat yang teduh, pengharapan dalammu. Kemerdekaan adalah hak setiap orang.
Namun di masa pandemik ini kemerdekaan seperti menjadi barang yang langka. Hidup terbatasi, tidak bebas untuk mengekspresikan diri. Tidak bebas untuk bertindak. Tidak bebas untuk berkata-kata. Mencurigai satu sama lain, seakan-akan kepercayaan telah pergi meninggalkan kita semua. Bersalaman atau sebuah keintiman seolah berpindah makna menjadi sesuatu yang menakutkan. Ketakutan, ya ketakutan. Kata-kata itu menjadi penjajah baru yang mengikat kemerdekaan kita. Itukah kemerdekaan yang akan kita menangkan? Atau ada kemerdekaan yang lain yang katanya kemerdekaan sejati? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dampak yang terjadi akibat pandemik COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Keadaan ekonomi tidak stabil, lebih dari 3 juta orang terkena PHK. Bukan hanya itu, angka perceraian di berbagai daerah pun meningkat, apalagi tingkat kriminalitas yang tinggi dengan berbagai modus. Peristiwa-peristiwa tersebut sudah pasti membuat orang hilang pengharapan, depresi, dan putus asa. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32, firman Tuhan berkata, "Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kemerdekaan yang Tuhan maksud bukan ingin menghindarkan kita dari masalah atau situasi sulit, tetapi kemerdekaan dari keinginan dosa, perbuatan dosa, dan hukuman dosa. Firman Tuhan adalah kebenaran sejati bagi setiap kita yang mau dimerdekakan di dalam Kristus. Tanpa firman-Nya, kita tidak menemukan dan memiliki kebenaran sejati yang memampukan kita untuk mengalami kemerdekaan dan perubahan menjadi seperti Yesus, apalagi di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini. Mulailah menyukai firman dengan membaca dan merenungkannya setiap hari. Mulailah melakukannya. Jika gagal, bangkit dan lakukan lagi. Karena hanya dengan melakukan firman-Nya, kita akan mendapatkan kebenaran sejati. Jangan mau terus dijajah dengan keinginan dosa dan menghalalkan segala cara karena alasan situasi yang sulit. Jangan mau diperbudak oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan karena fakta-fakta yang ada. Kita tidak dipenjarakan oleh rasa takut, khawatir, dan cemas. Sebab kita dapat menaruh jaminan hidup kepada Tuhan dan firman-Nya. Mintalah hikmat darinya setiap hari, baik untuk bekerja, berusaha, melayani, memulai sesuatu yang baru. Jadilah orang yang merdeka di dalam Kristus, karena kita tahu, mengerti, dan melakukan firman-Nya setiap hari. Situasi apapun yang kita hadapi tidak akan menjadi penjara terhadap pertumbuhan iman dan keserupaan dengan Kristus. Sebaliknya, menjadi kesempatan untuk menjadi serupa, bahkan lebih serupa dengan Yesus, melalui tetap menghambakan diri kepada kebenaran-Nya. Inilah kemerdekaan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya sukacita Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita semua. Kita sudah masuk di bulan Agustus, sebuah kasih karunia Tuhan yang melimpah buat kita. Biarlah pagi ini, mari kita datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Nya. Bersama dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Datang dan bersyukur di hadapan Dia. Dalam ibadah online ini, tundukkan kepala sama-sama. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau terlalu sangat amat baik. Tidak habis-habisnya ucapan syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah. Berkatilah ibadah kami ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sama-sama semuanya. Come on, haleluya.
zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman buayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang, Dia datang, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, Dia datang, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang, Dia datang, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang, Dia datang, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang, Dia datang, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Pastikan ketika Tuhan datang, nama-Mu disebut. Dengan penuh sukacita kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama hampiri Dia. Hanya Roh-Mu yang hidup tinggal di dalam kami untuk selama-lamanya. Yang hidup penuhiku.
buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu, Menyembah. ku buka hati untuk jamahan, Berserah penuh hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami menyembahmu ya Bapa, di altarmu yang kudus.
hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Thank you Lord Jesus. Kami buka hati kami di hadapan-Mu. Tanda kami berserah. Tanda umat-Mu berserah Tuhan. Di dalam segala kondisi keadaan. Yang kami perlukan hanya Engkau. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. I love you Lord. Thank you Jesus. Oh, kami mau menikmati Engkau Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Dan puaskan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Karena kami hanya perlu Engkau. Tak ada yang lain. Oh. Kami perlu Engkau. Kami perlu Roh-Mu. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Sekali lagi hati kami meluap dengan sukacita, sebab Engkau ada dan ada buat kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang sama-sama katakan, amin. Saatnya untuk kita menyaksikan MCC News Tangerang
pagi ini. Shalom Jemaat MCC Tangerang. Jumpa lagi dengan saya Pampang yang akan membawakan MCC News Tangerang minggu ini. Berikut liputannya. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Lukito Budiharjo dan akan dilanjutkan dengan ibadah Menorah Star Online. Pastikan Bapak Ibu mengajak putra-putrinya untuk beribadah bersama. Kembali diingatkan, untuk kelas pemuritan akan diadakan pada tanggal 16 Agustus 2020. Segera daftarkan diri Anda ke Sekretariat MCC Tangerang. Komunitas yang baik adalah komunitas yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Pastikan Bapak Ibu terlibat pada home di setiap wilayah masing-masing. Hai Boomers, jangan lupa hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 akan ada ibadah Boom jam 10 pagi untuk Boom Teens dan jam 3 sore untuk Boom Youth dengan pembicara yang gak kalah keren yaitu Kak Asa Boas. Pastikan kalian hadir dan jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk mengikuti ibadah Boom bersama-sama. Sampai ketemu hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa, hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ajak keluarganya untuk bersama menikmati perjamuan kudus. Demikian MCC News Tangerang minggu ini. Saya Pampang undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya untuk kita mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kita terima. Tundukkan kepala sama-sama di hadapan Dia. Bapa, saatnya untuk kami mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
pujian ini sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan? Menjauh dari Roh. Katakan sama-sama pujian. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Amin, amin. Sungguh indah. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Dan kita sudah ada di minggu pertama dari bulan Agustus. Bulan yang bersejarah buat bangsa dan negara kita. Bulan di mana bangsa kita memperingati hari kemerdekaan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan sudah 75 tahun. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga bangsa kita. Kita hidup sebagai bangsa yang merdeka 75 tahun. Dan gereja kita mempunyai tema untuk bulan Agustus ini adalah kemerdekaan. Oleh sebab itu hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kemerdekaan. Mari saya ajak kita untuk membaca surat Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan, menyadarkan buat setiap kita bahwa kemerdekaan sejati itu
cuma akan kita temukan di dalam Kristus. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di luar Kristus, di luar Yesus Kristus Tuhan kita, tidak ada kemerdekaan. Kalaupun hari ini ada orang-orang mungkin yang menawarkan kemerdekaan, ada keyakinan-keyakinan yang coba menawarkan kemerdekaan, saya cuma mau katakan dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, cuma Kristus yang bisa memberikan, menjamin kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penting buat setiap kita untuk mengerti, untuk memahami apa itu sebenarnya kemerdekaan yang sejati. Seperti apakah kemerdekaan yang sejati itu, supaya kita sungguh-sungguh bisa menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengerti bangsa kita 75 tahun sudah merdeka, tetapi kenyataannya sampai hari ini masih begitu banyak orang yang hidupnya terpenjara, hidupnya dibelenggu, hidupnya tidak merdeka. Dan jangan-jangan begitu juga yang terjadi dengan kekristenan kita. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, Yesus sudah merdekakan mereka, tetapi kenyataannya ini bahwa kita masih hidup sebagai orang-orang yang terpenjara, kita masih hidup sebagai orang-orang yang terbelenggu. Oleh sebab itu penting buat setiap kita untuk mengerti apa arti dari kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada prinsip dalam kemerdekaan yang harus kita mengerti. Supaya apa? Supaya kita menjalani kehidupan kita, supaya kita berlaku sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang mahal. Bangsa kita memperjuangkan kemerdekaannya dengan keringat dan darah. Begitu banyak yang dikorbankan, begitu banyak orang yang mengorbankan hidupnya supaya bangsa kita bisa merdeka. Demikian juga di dalam Tuhan. Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk membebaskan kita dari belenggu, supaya kita, orang-orang yang tadinya hidup diperbudak, hidup dibelenggu oleh dosa, kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengerti apa makna sesungguhnya dari kemerdekaan, saya percaya ini yang terjadi. Kita tidak akan pernah lagi menjalani kehidupan yang sia-sia. Karena apa? Karena saya percaya kita tidak pernah mau menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mau berbagi buat setiap kita adalah begini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita akhirnya tidak menyia-nyiakan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita? Yang pertama, dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan berkata begini, bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Poin pertama yang saya mau sampaikan buat setiap kita adalah jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita? Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Firman Tuhan berkata bahwa Kristus sudah merdekakan kamu. Paulus ingatkan, jangan mau lagi diperbudak. Dulu memang kita adalah hamba dosa. Dulu kita diperbudak oleh dosa, dan saudara tahu, sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya kekuatan untuk melawan, untuk berontak. Apapun yang tuan kita, apapun yang majikan kita katakan, maka kita akan lakukan. Sebagai seorang hamba, maka kita nggak punya banyak pilihan. Kita cuma punya satu pilihan, lakukan apa yang Tuhan kita perintahkan buat kita. Dan itu yang terjadi dengan kekristenan kita. Ketika Kristus sudah merdekakan kita, harusnya kita sekarang adalah hamba-hamba Kristus. Kita tidak punya banyak pilihan. Kita cuma punya satu pilihan, mentaati Tuhan kita. Dulu kita budak dosa, sekarang kita adalah hamba-hamba Kristus. Dulu kita budak dosa, kita diperbudak oleh dosa, tapi sekarang kita hamba-hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita menjadi hamba dosa, dosa menguasai kehidupan kita.
Dia memerintah kita. Dan saudara tahu bahwa dosa itu kadang-kadang ketika kita melakukannya, kita berpikir bahwa kenapa kita melakukannya? Kenapa kita bisa melakukan hal seperti itu? Kadang-kadang akal kita, kadang-kadang logika kita sudah mengingatkan buat setiap kita nggak boleh lakukan itu, kita nggak harus melakukan itu. Kita berbahaya buat kita kalau kita melakukan itu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, karena dulu kita adalah budak dosa, karena dulu kita adalah hamba dosa, maka kita nggak punya banyak pilihan. Walaupun logika kita mengatakan kita nggak boleh lakukan, itu berbahaya buat kita, tapi kita masih lakukan juga. Kenapa? Karena kita budak dosa, karena kita hamba dosa, kita dibelenggu, kita nggak punya kemampuan, kita nggak bisa berontak. Dan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ada kabar baik buat setiap kita. Kristus sudah merdekakan kita. Kalau seandainya kita bekerja kepada seorang majikan, kepada seorang tuan yang jahat sekali, yang tidak pernah memperhitungkan keberadaan kita, dia cuma bisa memberikan kita perintah, dia cuma mau kita bekerja melayani dia, tapi dia tidak pernah memperhatikan kehidupan kita, dia tidak memperhatikan kebaikan kita, dia cuma mau kita bekerja melayani dia sekuat tenaga. Dan saudara tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita? Kita berpikir kapan kita bebas dari keadaan seperti ini. Dan saudara tahu, kita akan coba cari berbagai cara untuk melepaskan diri dari tuan seperti ini. Dan ketika kita mendapatkan kesempatan, kita bisa pindah, kita bisa ganti bos, kita bisa ganti tempat pekerjaan, maka kita akan menikmati kehidupan yang bebas. Kita tidak ada lagi di bawah tekanan, kita tidak ada lagi di bawah pengaruh dari tuan yang jahat, dari majikan yang jahat, yang kejam, yang tidak punya perasaan itu. Tahukah saudara, kita lebih bebas setelah kita mendapatkan pekerjaan yang baru. Kita bekerja, lebih enjoy. Kita punya banyak waktu untuk memikirkan kebaikan-kebaikan apa buat hidup kita. Dan tahukah saudara, satu saat, dengar baik-baik, bos lama ini, majikan lama ini, dia tidak pernah mau kehilangan orang-orang terbaik, hamba-hamba terbaiknya, karyawan-karyawan terbaiknya. Oleh sebab itu, ketika dia kehilangan hamba yang baik, ketika dia kehilangan karyawan yang baik, maka ini yang akan dia lakukan. Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menarik lagi perhatian kita, supaya kita kembali lagi bekerja kepada dia, supaya kita kembali mengabdikan diri kita kepada. Dan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tahukah saudara, satu saat mungkin dia bisa datang kembali menghubungi kita, dan dia mulai berbasa-basi, tanyakan kabar kita, apa kabar? Bapak, apa kabar ibu? Bagaimana keadaanmu sekarang? Dan kalau kita bilang kita baik-baik saja, dia akan senang mendengar kabar itu, dan kemudian dia mulai tawarkan kesenangan-kesenangan yang jauh lebih berarti daripada kesenangan yang kita miliki hari ini. Dan tahukah saudara, tuan yang lama itu, bos yang lama itu, majikan yang lama itu punya banyak sekali trik, punya banyak sekali kenikmatan, punya banyak sekali kesenangan yang bisa ditawarkan buat kita untuk menarik perhatian kita supaya kita kembali mengikuti dia. Dengar baik-baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau sampai kita memutuskan untuk mengikuti bos kita yang lama, saya mau katakan hari ini bahwa yang salah, yang sadis itu bukan bos lama kita. Karena ini kenyataannya, bukan dia yang jahat, tetapi kita yang bodoh. Kita yang terlalu bodoh, karena kita tahu bahwa kita punya pengalaman dengan dia. Dia seorang bos yang jahat. Ketika kita sudah menjalani kehidupan yang bebas merdeka, kenapa kita mau kembali lagi kepada dia? Walaupun dia menawarkan kesenangan, tapi dengar baik-baik, kesenangan yang dia tawarkan itu cuma tipuan. Supaya apa? Supaya dia bisa kembali menguasai kehidupan kita. Makanya dalam surat Galatia pasal yang kelima ini, Paulus bicara buat setiap kita hari ini. Jangan mau diperbudak lagi. Jangan mau diperhamba lagi. Itu apa artinya saudara? Itu artinya begini, kalau sampai kita diperhamba lagi, itu karena kita mau, itu kita yang memutuskan, itu kita yang memilih.
Tuhan sudah merdekakan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Tetapi akhirnya kita sendiri yang kadang-kadang memutuskan untuk kembali menjadi hamba, menjadi budak dari dosa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Firman Tuhan ingatkan buat kita, kalau Kristus sudah merdekakan setiap kita, jangan mau lagi. Jangan mau lagi. Kalau dosa coba tawarkan kesenangan, kenikmatan lagi buat kita, dengar baik-baik, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita katakan. Hai dosa, hai iblis, engkau bukan majikanku lagi. Majikanku, Tuanku adalah Yesus Kristus Tuhan. Tuanku, majikanku adalah kebenaran. Aku bukan budak dosa lagi. Aku hamba kebenaran hari ini. Dan saya percaya ketika ini yang kita lakukan, maka kita sedang menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menghargai, supaya kita tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Galatia pasal yang kelima, kita coba lompat membaca ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 katakan begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Poin yang kedua yang harus kita ingat, bagaimana caranya supaya kita tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, yaitu begini, kita dimerdekakan untuk melayani. Tuhan tidak merdekakan kita supaya kita mengejar kesenangan-kesenangan kita. Tetapi ini yang Tuhan harapkan, bahwa ketika kita dimerdekakan untuk melayani orang lain. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini ciri dari orang yang sudah merdeka. Mereka punya hati yang melayani. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini kita melihat banyak sekali orang Kristen yang kelihatannya memang melayani, tetapi sebenarnya jangan-jangan ini yang terjadi. Kita bukan melayani sesama kita, kita sedang melayani diri kita sendiri. Kita sedang melayani kesenangan kita, kepentingan kita. Dan kalau itu yang terjadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, makanya tidak heran dalam pelayanan yang kita kejar adalah kesenangan kita, kedudukan, pujian, apresiasi dari manusia. Dan ketika kita gak mendapatkannya, ini yang terjadi saudara, kita kecewa, kita mudah sekali kecewa, kita gampang sekali tersinggung. Kalau begitu sebenarnya siapa yang sedang kita layani? Kalau kita kecewa, kalau kita mudah tersinggung, sebenarnya siapa yang sedang kita layani? Jangan-jangan kita sedang melayani diri kita sendiri, kita sedang melayani ego kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dalam pelayanan hari ini banyak orang rela bisa melakukan saling sikut satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kedudukan, supaya mereka kelihatan terhormat. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Tuhan merdekakan kita bukan untuk menjalani kehidupan seperti ini. Tuhan merdekakan kita supaya kita melayani sesama kita. Dan saudara tahu kenapa Tuhan mau kita melayani? Sebab, dengar baik-baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika kita melayani sesama kita, kita sedang menanggalkan, kita sedang melepaskan ego kita di belakang hidup kita. Ketika kita melayani orang lain, kita mengutamakan orang lain, kita membiarkan orang lain duduk sementara kita ada di posisi bawah. Itulah pelayanan, itulah melayani. Kristus memerdekakan kita supaya kita jadi orang-orang yang cakap melayani. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita dipanggil untuk melayani sesama kita. Kita tidak dipanggil untuk melayani kesenangan kita. Kita tidak dipanggil untuk melayani kepentingan-kepentingan kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebenarnya ketika kita sedang melayani orang lain, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri berkata, apa saja yang kamu lakukan buat saudaramu yang paling hina, kamu sedang melakukannya buat aku. Itu yang Yesus katakan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hari ini saya tidak tahu apakah
saudara sudah benar-benar dimerdekakan atau belum. Sebab saya tahu ketika orang sudah dimerdekakan, mereka punya ciri yang kelihatan dari hidup mereka, yaitu mereka senang sekali melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani sesama kita, melayani orang lain adalah cara terbaik untuk kita mematikan keakuan kita, untuk kita matikan ego kita. Kalau hari ini saudara kita sedang bergumul dengan ego kita, dengan kesombongan kita, dengan keakuan kita, dengar baik-baik, cara terbaik untuk mengalahkannya adalah mulailah melayani. Kristus merdekakan kita supaya kita menjadi hamba, supaya kita melayani orang lain. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kemerdekaan dalam Kristus harusnya membuat kita jadi orang-orang yang benar-benar bebas. Kalaupun kita melayani sesama kita, tidak ada perasaan malu, tidak ada perasaan kenapa saya harus lakukan ini. Dengar baik-baik, ketika kita melayani, kita tidak sedang mendowngrade kehidupan kita. Bukan berarti hidup kita jadi lebih rendah buat orang lain. Dengar baik-baik, karena itu yang Yesus mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di kesempatan yang berbahagia ini, ketika kita sedang merayakan kemerdekaan bangsa kita, saya bersyukur firman Tuhan ini datang buat setiap kita, mengingatkan kepada kita, jangan sia-siakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Hiduplah sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka, sebab cuma menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang merdeka, maka kita akan menjalani kehidupan yang berarti. Kita akan menjalani kehidupan yang bermakna. Kita nggak pernah bisa menjalani kehidupan yang berarti kalau kita masih dibelenggu oleh kehidupan yang lama, oleh dosa, oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Cuma ketika kita menjadi orang-orang merdeka, baru kita bisa menjalani kehidupan yang berarti. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di mana engkau sedang berada hari ini, hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Orang-orang yang tidak diperbudak lagi, orang-orang yang tidak dipenjara lagi oleh dosa, orang-orang yang terus melayani. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, sebagai apapun engkau hari ini, sebagai istrikah di rumah, sebagai suamikah di rumah, sebagai orang tua, sebagai anak, hiduplah sebagai orang merdeka. Orang yang terus melayani, orang yang mau melayani. Di tempat engkau bekerja, hiduplah sebagai orang merdeka di sana. Di gerejamu, hiduplah sebagai orang merdeka. Apa artinya? Orang yang selalu siap melayani sesama kita. Karena cuma dengan itulah kita sedang menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saya percaya kita akan menjalani kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berarti buat setiap kita. Hidupmu berarti, hidupmu berharga. Oleh sebab itu, Kristus rela mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Karena apa? Karena hidup kita berharga, hidup kita berarti, dan Tuhan mau kita menjalani kehidupan yang seperti ini. Akhirnya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang merdeka. Kristus sudah merdekakan kita. Jangan mau diperhamba lagi, jangan mau diperbudak lagi. Selamat melayani, selamat mengabdi kepada bos barumu. Jangan kembali kepada bos lama. Hidupmu tidak akan pernah berarti. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan buat setiap kami. Ada Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Ada Kristus yang sudah korbankan hidupnya supaya kami yang dulu orang-orang yang terbelenggu, orang-orang terpenjara, orang-orang yang dijajah oleh dosa, hari ini kami jadi orang-orang merdeka karena Kristus sudah sungguh-sungguh merdekakan kami. Firman-Mu ingatkan buat setiap kami, kalau kami sudah dimerdekakan, kami perlu menghargai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dengan cara apa? Kami nggak kembali lagi kepada cara hidup yang lama. Kami nggak kembali lagi mengizinkan diri kami untuk diperbudak lagi oleh dosa. Berikutnya, kami memberikan hidup kami untuk melayani sesama kami. Karena kami dipanggil untuk menjadi hamba. Dulu kami hamba dosa, tapi sekarang kami hamba kebenaran.
Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang kebenaran katakan buat kami cuma mau lakukan itu karena kami hamba kebenaran. Terima kasih Bapa buat kemerdekaan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan buat setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Biar setiap kami menjalani kehidupan yang berarti karena Kristus sudah merdekakan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami terima firman yang kekal. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan. Saudara bisa siapkan anggur dan roti saudara. Apapun yang saudara punya, saudara bisa bawa. Ada roti kah, ada biskuit, ada teh atau air putih. Mari kita siapkan. Dan saya akan mengajak kita untuk mengangkat roti di atas tangan kanan kita. Sebelum kita makan bersama-sama, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kemudian kita akan makan dan minum perjamuan Tuhan. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita, tanda kita menghormati tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat setiap kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Ini tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sebelum kita minum bersama-sama cawan anggur ini, dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita minum bersama-sama cawan anggur yang menggambarkan darah Kristus. Bukankah cawan anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan? Mari kita minum dengan iman, dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu, buat perjamuan Tuhan yang boleh kami nikmati lagi hari ini. Kami percaya ada kekuatan baru lagi buat setiap kami untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Karena kami tahu Kristus sudah menyatu dalam hidup setiap kami. Kekuatan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Karena kami tahu yang menyertai kami bukan manusia. Yang menyertai kami adalah Tuhan yang hidup. Dan Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Lewat perjamuan ini kami diingatkan kembali ada Kristus yang sudah merdekakan setiap kami, supaya kami tidak lagi diperbudak, supaya kami tidak lagi berhamba oleh dosa. Terima kasih Bapak Surgawi buat tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih buat perjamuan ini kami terima dengan iman percaya. Bukan sebagai sebuah liturgi dalam gereja, bukan cuma sebuah sakramen dalam gereja, bukan sebagai sebuah kebiasaan dalam gereja, tapi kami terima dengan iman bahwa Kristus sudah menyatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa buat bangsa negara kita, kita berbuat gereja kita, supaya Tuhan terus bekerja buat bangsa dan buat gereja kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, di akhir dari ibadah ini Bapa, kami mengucap syukur buat lawatan-Mu. Kami percaya di mana kami ada hari ini,
di mana kami sedang menyaksikan tayangan ini dan kami beribadah bersama-sama Tuhan dengan keluarga kami mungkin, dengan teman-teman kami. Kami berdoa di sana hadirat Tuhan ada, di sana lawatan Tuhan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan Tuhan yang boleh kami nikmati. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami menunaikan syafaat kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Bapa, kami angkat tangan kami dan kami ingin memberkati bangsa dan negara kami. Diberkatilah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah setiap pulau-pulau yang ada, setiap kota-kota, setiap desa-desa yang ada. Diberkatilah oleh Tuhan. Walaupun kenyataannya hari ini bangsa kami sedang mengalami krisis Tuhan, karena pandemi corona sedang melanda semua negeri ini Tuhan. Kami berdoa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tetap dicurahkan, damai sejahtera, sukacita Tuhan tetap dicurahkan atas Indonesia. Kami percaya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan sedang menyatakan rancangannya yang hebat buat bangsa dan negara kami Tuhan. Hari ini kami mau berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri yang ada Tuhan, satuan tugas yang sedang bekerja dengan keras Tuhan untuk menangani pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hikmat, berikan mereka hati yang bijaksana, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka boleh menemukan solusi-solusi terbaik Tuhan, supaya bangsa kami bisa keluar dari krisis ini Tuhan. Bapa dalam surga, kepada siapa lagi kami mau berharap kecuali kami berharap kepada Tuhan, karena kami percaya cuma Tuhan yang bisa tolong bangsa dan negara kami Tuhan untuk keluar dari krisis ini Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Hari ini kami berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan, buat MCC secara keseluruhan di 4 wilayah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan izinkan MCC ada di 4 wilayah. Dan kami tahu ketika MCC ada, MCC bukan hanya sekedar menambah jumlah gereja di kota ini Tuhan, tapi kami percaya ada misi, ada rancangan Tuhan yang besar bagi kota, bagi bangsa ini Tuhan lewat MCC. Dan kami berdoa Bapak, pakai MCC menjadi berkat Tuhan, menjadi tangan Tuhan untuk lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami, atas kota kami Tuhan. Kami menyerahkan senior pastor kami Tuhan, Pastor Nathanael, istri dan anak-anak Tuhan. Berkatilah keluarga mereka Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan terus ada dalam hidupnya Tuhan. Pengurapan Tuhan ditambahkan atas hidupnya Tuhan. Dia boleh memimpin MCC Tuhan di 4 wilayah Tuhan, untuk terus mengerjakan kehendak Tuhan, supaya MCC terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dalam pengenalan akan Allah yang benar. Dan MCC boleh menjadi berkat. Berkati juga Pastor Devi Makimian, istri Tuhan. Berkati mereka Tuhan, keluarga mereka, rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Kami berdoa buat gembala-gembala wilayah Tuhan, Ibu Nani Wijaya, gembala kami Tuhan, berkati beliau Tuhan. Kekuatan, kesehatan, pengurapan Tuhan, hikmat dari Tuhan terus menyertai pelayanannya. Berkati Pastor Elia Makaraung Tuhan, Pastor Anta Kirana, Pastor Franklin Limbor Tuhan, berkati mereka Tuhan. Kami percaya tidak mudah mengerjakan pelayanan ini, tapi kami tahu Tuhan yang sudah percayakan mereka, Tuhan yang akan berikan kemampuan mereka, buat mereka Tuhan, hikmat, pengurapan Tuhan tambahkan dalam hidup mereka. Jadikan mereka berkat Tuhan, supaya jemaat-Mu terus dibawa bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapak buat orang-orang yang Tuhan sudah utus, Tuhan sudah kirim buat MCC Tuhan, untuk jadi berkat buat MCC. Berkati mereka Tuhan, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, buat jemaat-Mu di mana saja mereka berada, Tuhan berkati. Sepanjang minggu yang berjalan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, karena kami tahu kami aman dalam perlindungan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang memegang kami sepanjang minggu yang berjalan ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami akhiri ibadah kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagi, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh indah. Amin, amin. Sungguh indah. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Kau Tuhan tempat berlindung.